modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Kita melihat bahwa akhir dari kegiatan atau adegan di TKP 3 itu, 4 pelaku yang masih hidup itu diamankan, ya, diamankan ke dalam mobil. Dalam perjalanan yang tidak jauh jaraknya, yaitu dari kilometer 50 rest area sampai dengan kilometer 51, terjadilah penyerangan atau mencoba merebut senjata anggota. Disitulah terjadi upaya dari penyidik yang ada di dalam mobil untuk melakukan tindakan pembelaan. Saudara, sudah bersama saya Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Benny Mamoto. Pak Benny, terima kasih. Iya, Pak Benny, ada dua versi hasil penyelidikan polisi dan versi FPI. Dua-duanya kemudian sekarang tengah diselidiki juga di Komnas HAM. Apa yang Pak Benny sebagai Ketua Harian Kompolnas sampaikan terkait ini? Yang pertama, perbedaan pendapat, dua versi, dua pihak yang biasa. Tinggal pertanyaan yang muncul adalah dasarnya apa? Harus ada bukti. Harus ada bukti, harus ada fakta yang sahih, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Baru kita boleh menganalisis atau boleh berpendapat. Bisa berasal dari saksi, bisa berasal dari barang bukti yang kemudian sudah diolah dengan scientific crime investigation. Ketika kita hanya berdebat, tidak ada habisnya. Masing-masing pihak tentunya sedang menyusun pembuktian. Seperti juga Bapak tadi katakan, bukti. Saya juga turun ke lapangan, langsung kemudian melihat di beberapa lokasi, saya mengumpulkan sebagian, tentu sebagian tidak bisa semuanya, pecahan dari teka-teki ini. Ada yang menyita perhatian saya, Pak. Biasanya kalau dalam kasus kriminal, kasus pidana, Bapak juga lama di reserse, itu selalu ada garis polisi untuk kemudian melakukan olah TKP, melakukan penyelidikan. Tapi ini sejak hari pertama sampai sekarang tidak pernah ada garis polisi. Kenapa, Pak? Saya juga datang ke sana. Ya. Saya melihat hal yang sama, tapi saya mencoba menyuruh orang saya mendekat ke sana. Ternyata memang ada petugas yang mengamankan dari jauh ketika ada orang yang datang. Nah, ketika kita menyeberang di rest area seberang, mereka yang malah bercerita. Ya betul, saya dengar ada tembakan dan sebagainya. Artinya mungkin ada kebijakan sendiri oleh pihak penyidik dalam hal olah TKP ini, apakah sudah dinilai cukup, kemudian tidak perlu lagi dipasang. Karena sejak hari pertama, Pak, artinya begini, kalau seandainya memang tidak pernah ada garis polisi, maka tentu pertanyaan bagaimana kemudian mengolah secara detail hasil kejadian yang terjadi di sana, peristiwa kriminal di sana, atau peristiwa apapun di sana. Betul, jadi police line diperlukan untuk menjaga keutuhan TKP. Bisa dalam konteks masalah posisi benda-benda yang ada di situ untuk tidak digeser, dipindahkan. Seandainya ada bagian-bagian yang luka dan sebagainya setelah difoto, kalau memang susah dipindahkan, dibiarkan tetapi ada garis polisi. Kalau itu kita lihat kan kosong. Dan ini akan kesulitan nanti ketika kemudian melakukan proses penyidikan karena TKP telah mungkin teracak-acak? Tidak, pemotretan sudah. Bagaimana sketsa TKP dan sebagainya sudah. Kompolnas sudah berkoordinasi dengan penyidik? Iya. Termasuk juga kepemilikan senjata api. Itu yang menjadi poin penting dari hasil penyelidikan ini. Apakah mudah untuk mengetahui bahwa senjata api itu digunakan atau dimiliki oleh anggota FPI atau tidak? Kalau bicara digunakan, segera setelah peristiwa dari pihak lapor memeriksa, itu biasanya jelaga, kemudian senjata yang habis dipakai, itu mereka bisa mengidentifikasi. Jelaganya ada di senjata apinya? Iya. Kemudian yang kedua, sidik jari yang ada di senjata api. Itu juga perlu. Kemudian ketiga, kalau kita mau bicara tentang asal-usul senjata, itu bisa dilihat, ini senjata rakitan atau asli. Kalau Bapak lihat dari sana kan kelihatannya revolver jenis Colt, betul ya Pak? Nah, ketika itu asli, ada nomor seri. Nomor seri itu bisa kita menanyakan ke, kalau di Amerika ada lembaganya. Ya, tapi kalau rakitan nggak bisa dong? Rakitan memang kita punya data di mana perakit senjata api. Vendornya kemana? Kurang lebih data kutip. Iya. Kemudian ada satu lagi. Kan ada pernyataan, mana mungkin punya senjata. Silahkan buka data. Ada 37 mantan anggota FPI atau yang masih aktif terlibat kasus teror. Seperti contoh, di Pekalongan beberapa menyembunyikan Nurdin M. Top. Bom di Polresta Cirebon. Beberapa ditangkap. Meskipun apa yang terjadi pada 2011 dengan yang terjadi sekarang belum tentu berkaitan. Jadi ini hal yang berbeda tentu ya. Iya.
Meskipun tadi Bapak mengatakan bahwa kalau bicara soal mungkin ya mungkin saja. Tapi bicara soal hari ini harus ada bukti yang jelas. Betul. Ini hanya background untuk menunjukkan bahwa kita jangan underestimate untuk menyikapi masalah ini. Soal adanya kemudian hasil otopsi forensik di Rumah Sakit Polri yang dikatakan misalnya ada ditembak dari jarak dekat, ada luka bakar dan sebagainya. Apa yang bisa Bapak sampaikan dari sini? Pertama, kita harus berpegang pada hasil visum et repertum. Ketika mayat sudah beberapa hari kemudian, tentunya terjadi perubahan-perubahan. Buat orang awam bisa menafsirkannya lain. Oleh sebab itu, marilah kita merujuk pada pakar, sehingga kita tidak silang pendapat yang sebenarnya sia-sia. Oke, bukti. Baik, terakhir Pak, saya ingin tanyakan juga karena hasil kemudian saya datang ke sana, ke Karawang, di mana saksi mengatakan hanya ada 2 kali tembakan, tapi yang tewas ada 6 orang. Bagaimana logikanya? Seorang saksi yang ada di TKP atau sekitar TKP, kan tidak fokus hanya ingin mendengarkan tembakan. Dan dia tidak tahu kalau ada tembakan. Sehingga mungkin yang dia sempat dengar 2. Tetapi sesungguhnya yang terjadi lebih dari itu. Ini hanya sebagian, karena utuh harus kemudian dikumpulkan secara utuh. Iya. Sebaiknya memang ini diserahkan kepada Komnas HAM, nanti kemudian hasil Komnas HAM bisa dijadikan rujukan bagi hasil penyelidikan untuk pro justisia polisian. Ya, pengawas internal dalam hal ini Kadif Propam diminta atau tidak sudah rilis, turun. Ya. Untuk memastikan bahwa semua yang dilakukan oleh anggota ini apakah masuk dalam koridor hukum, ketentuan yang berlaku, Perkap nomor 1 dan 8 tahun 2009 atau tidak. Ini internal. Eksternal kami, kemudian eksternal lagi Komnas HAM, LPSK, Ombudsman, DPR. Jadi semua pihak concern masalah ini sehingga yakinlah bahwa ini akan dikawal oleh banyak pihak. Baik, terima kasih. Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Beni Mamoto. Terima kasih telah memberikan informasi di program Mata Beni. Saudara, bagaimana pro kontra dari 2 versi yang mengemuka dan sejauh mana lembaga independen Komnas HAM mencari rujukan dan menyelidiki atas kasus ini? Teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif